Hai semuanya, pernah nggak kalian sadar hidup berubah bukan karena kejadian besar, tapi karena hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, dilakukan berulang lalu diam-diam menentukan arah hidup kita? Kebiasaan kecil seringkali diremehkan karena dampaknya tidak langsung terasa. Kita cenderung percaya bahwa perubahan besar hanya datang dari keputusan besar, momen dramatis, atau keberanian ekstrim yang mengubah segalanya dalam semalam. Padahal, kalau kita jujur melihat ke belakang, hidup kita hari ini adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan hampir tanpa sadar. Cara kita bangun tidur, cara kita merespons pesan, cara kita berbicara pada diri sendiri, bahkan cara kita mengisi waktu luang 15 menit sebelum tidur, semuanya ikut membentuk siapa kita sekarang. Tidak ada yang benar-benar terjadi secara tiba-tiba. Perubahan besar hampir selalu merupakan akumulasi dari hal kecil yang dilakukan cukup lama. Kebiasaan kecil bekerja seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus ke batu. Satu tetes tidak terasa apa-apa, dua tetes juga tidak berarti, tapi ribuan tetes dalam waktu lama mampu membentuk lekukan permanen. Begitu juga hidup kita. Satu hari bangun sedikit lebih pagi mungkin tidak mengubah apapun. Satu hari memilih membaca beberapa halaman buku daripada scrolling media sosial mungkin terasa biasa saja. Tapi ketika kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, tanpa kita sadari cara berpikir kita berubah, cara kita melihat masalah menjadi berbeda, dan perlahan kualitas hidup ikut bergeser. Masalahnya, banyak dari kita terjebak pada mentalitas hasil instan. Kita ingin perubahan cepat, ingin langsung melihat hasil yang signifikan, dan ketika kebiasaan kecil tidak menunjukkan dampak dalam waktu singkat, kita menganggapnya tidak penting. Disinilah banyak orang menyerah terlalu dini. Kita lupa bahwa otak dan hidup bekerja dengan pola yang konsisten, bukan dramatis. Hal kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih kuat daripada usaha besar yang hanya dilakukan sesekali. Kebiasaan kecil juga punya keunikan lain, yaitu tidak menakutkan. Berbeda dengan perubahan besar yang sering terasa berat dan melelahkan, kebiasaan kecil terasa ringan dan masuk akal. Kita tidak perlu mengubah seluruh hidup sekaligus. Kita hanya perlu menggeser sedikit arah setiap hari. Misalnya, membiasakan diri berhenti sejenak sebelum bereaksi ketika emosi naik, atau membiasakan diri menuliskan satu hal yang kita syukuri sebelum tidur. Hal-hal ini tidak membuat hidup langsung sempurna, tapi perlahan membuat kita lebih sadar dan lebih tenang dalam menjalaninya. Dalam banyak kasus, kebiasaan kecil bekerja di level identitas. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan setiap hari mengirim pesan ke diri sendiri tentang siapa diri kita. Ketika kita konsisten melakukan hal kecil yang positif, kita sedang mengatakan pada diri sendiri bahwa kita adalah orang yang peduli, orang yang bertanggung jawab, dan orang yang mau berkembang. Sebaliknya, kebiasaan kecil yang diabaikan juga mengirim pesan sebaliknya. Menunda, mengabaikan tubuh, atau terus-menerus berbicara kasar pada diri sendiri, semuanya membentuk identitas pelan-pelan. Menariknya, perubahan identitas inilah yang seringkali menjadi kunci perubahan hidup jangka panjang. Bukan karena kita memaksa diri menjadi orang lain, tapi karena kita perlahan bertumbuh menjadi versi diri yang baru melalui kebiasaan sehari-hari. Kita tidak bangun suatu pagi lalu tiba-tiba menjadi pribadi yang disiplin, tenang, atau percaya diri. Semua itu dibangun dari keputusan kecil yang diulang cukup lama, sampai terasa alami. Kebiasaan kecil juga mempengaruhi cara kita memandang kegagalan. Ketika fokus kita adalah melakukan hal kecil secara konsisten, kegagalan tidak lagi terasa seperti akhir segalanya. Kita tidak menuntut kesempurnaan, hanya keberlanjutan. Kalau suatu hari kita terlewat, kita bisa kembali ke jalur tanpa drama berlebihan. Pola pikir ini membuat kita lebih tahan banting dan tidak mudah menyerah. Disinilah letak kekuatan kebiasaan kecil yang sering tidak disadari. Ia tidak hanya mengubah hasil akhir, tapi juga mengubah cara kita menjalani proses. Hidup terasa lebih ringan karena kita tidak lagi dibebani target besar yang menekan. Kita hanya fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, sekarang dengan kapasitas yang kita miliki. Perlahan hidup pun bergerak ke arah yang lebih sehat, lebih sadar dan lebih bermakna, tanpa harus terasa memaksa. Banyak orang bertanya, kenapa kebiasaan kecil bisa begitu berpengaruh padahal kelihatannya sederhana? Jawabannya ada pada cara otak kita bekerja. Otak menyukai pengulangan dan pola. Apa yang sering kita lakukan akan dianggap normal, lalu otomatis dijalankan tanpa perlu banyak energi. Disinilah kebiasaan kecil menjadi sangat kuat. Ketika sesuatu sudah menjadi otomatis, kita tidak lagi harus mengandalkan motivasi yang naik turun. Kita hanya mengikuti pola yang sudah tertanam. Motivasi seringkali menipu. Ia datang ketika kita merasa bersemangat, lalu pergi ketika hidup terasa berat. Kebiasaan kecil tidak bergantung pada motivasi. Ia berjalan bahkan ketika kita sedang tidak mood, sedang lelah, atau sedang ragu. Karena ukurannya kecil, kita tidak perlu merasa siap 100% untuk melakukannya. Kita hanya perlu cukup sadar untuk memulainya.
Kebiasaan kecil juga mengajarkan kita tentang konsistensi, bukan intensitas. Banyak orang gagal berubah bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu memaksakan perubahan besar sekaligus. Kita sering ingin langsung produktif, langsung disiplin, langsung tenang, padahal diri kita belum siap. Kebiasaan kecil memberi ruang bagi diri untuk beradaptasi. Ia menghormati ritme manusia yang naik turun, bukan memaksanya menjadi mesin. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak kebiasaan kecil sering muncul dalam bentuk yang kita tidak sadari. Kita mungkin merasa lebih sabar tanpa tahu kenapa. Kita mungkin lebih jarang bereaksi berlebihan. Kita mungkin mulai memilih respon yang lebih tenang dalam situasi yang dulu memicu emosi. Semua itu bukan karena satu momen besar, tapi karena kebiasaan kecil yang terus membentuk cara kita berpikir dan merespons. Kebiasaan kecil juga berperan besar dalam membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri bukan soal merasa hebat, tapi soal percaya bahwa kita bisa diandalkan oleh diri sendiri. Setiap kali kita melakukan kebiasaan kecil yang sudah kita niatkan, kita sedang menepati janji pada diri sendiri. Semakin sering itu terjadi, semakin kuat rasa percaya diri yang tumbuh. Bukan kepercayaan diri yang berisik, tapi yang tenang dan stabil. Hal menarik lainnya adalah kebiasaan kecil membantu kita lebih berdamai dengan diri sendiri. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena fokus kita bukan lagi pada hasil akhir, tapi pada proses harian. Kita tidak lagi sibuk mengejar versi ideal yang jauh di depan, tapi belajar merawat versi diri yang ada sekarang. Ini membuat hidup terasa lebih manusiawi dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dalam konteks hubungan, kebiasaan kecil juga punya dampak besar. Cara kita mendengarkan, cara kita merespons konflik, cara kita menunjukkan perhatian, semuanya adalah kebiasaan. Hubungan jarang rusak karena satu kejadian besar, tapi sering melemah karena kebiasaan kecil yang diabaikan. Sebaliknya, hubungan yang sehat biasanya dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten, seperti hadir penuhnya ketika berbicara, tidak meremehkan perasaan, dan mau memahami sebelum menghakimi. Kebiasaan kecil juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab personal. Kita berhenti menunggu kondisi ideal dan mulai bergerak dengan apa yang ada. Kita tidak lagi berkata nanti ketika sudah siap, karena kita sadar kesiapan sering datang setelah kita mulai. Dengan melakukan hal kecil secara konsisten, kita membuktikan bahwa perubahan bukan soal keberanian besar, tapi soal kesediaan untuk melangkah meski pelan. Ketika kebiasaan kecil sudah tertanam, hidup perlahan menjadi lebih teratur. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita lebih siap menghadapinya. Kita punya fondasi yang kuat, dibangun dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Fondasi inilah yang membuat kita tidak mudah goyah ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu kesalahan paling umum dalam membangun kebiasaan kecil adalah terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Kita sering bertanya, kapan hidup kita berubah? Kapan kita merasa lebih baik? Kapan semua usaha ini terlihat? Padahal, perubahan dari kebiasaan kecil sering bersifat senyap. Ia bekerja di balik layar, membentuk pola pikir, emosi, dan respon kita sebelum akhirnya terlihat di permukaan. Ketika kita terlalu sibuk mengukur hasil, kita mudah kecewa. Kita merasa tidak ada yang berubah, lalu berhenti. Padahal, yang berubah sebenarnya adalah arah. Kita mungkin belum sampai tujuan, tapi kita sudah tidak lagi berjalan ke arah yang salah. Ini adalah perubahan yang sangat penting, meski sering tidak disadari. Kebiasaan kecil juga membantu kita lebih sadar terhadap pilihan sehari-hari. Kita mulai menyadari bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, punya konsekuensi. Bukan dalam arti menakutkan, tapi memberdayakan. Kita tidak lagi merasa hidup sepenuhnya dikendalikan keadaan. Kita sadar bahwa ada ruang kecil di mana kita bisa memilih, dan ruang kecil itulah yang perlahan memperbesar kendali kita atas hidup. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, kebiasaan kecil juga menjadi jangkar. Ia membantu kita kembali ke diri sendiri ketika pikiran terlalu ramai. Hal sederhana seperti berhenti sejenak untuk bernafas atau meluangkan waktu tanpa layar bisa menjadi penyeimbang yang kuat. Kebiasaan ini mungkin tidak terlihat produktif, tapi sangat penting untuk kesehatan mental dan kejernihan berpikir. Banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri karena merasa belum berubah cukup jauh. Kita lupa menghargai langkah kecil yang sudah diambil. Kebiasaan kecil mengajarkan kita untuk melihat progres dengan cara yang lebih lembut. Kita belajar merayakan konsistensi, bukan kesempurnaan. Ini membuat perjalanan perubahan terasa lebih berkelanjutan dan tidak melelahkan secara emosional. Kebiasaan kecil juga membantu kita menghadapi ketidakpastian hidup. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita tahu apa yang bisa kita lakukan hari ini.
Fokus pada hal kecil yang bisa dikendalikan, memberi rasa stabil di tengah dunia yang sering tidak bisa diprediksi. Ini bukan bentuk pasrah, tapi bentuk kebijaksanaan. Dalam jangka panjang, kebiasaan kecil membentuk karakter. Cara kita menghadapi tekanan, cara kita mengelola waktu, cara kita memperlakukan orang lain, semuanya adalah hasil dari kebiasaan yang terus diasah. Karakter tidak dibentuk dalam situasi ekstrim saja, tapi dalam rutinitas sehari-hari yang tampak biasa. Kita sering mencari makna hidup dalam hal besar, padahal makna sering tersembunyi dalam hal kecil yang kita lakukan dengan sadar. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam kebiasaan sehari-hari, hidup terasa lebih utuh. Kita tidak lagi terus menunggu masa depan untuk merasa cukup. Kita belajar menemukan nilai dalam proses. Kebiasaan kecil juga mengubah cara kita melihat diri sendiri di masa lalu dan masa depan. Kita berhenti menyalahkan masa lalu, karena sadar bahwa perubahan selalu mungkin dimulai sekarang. Kita juga tidak terlalu cemas dengan masa depan, karena kita percaya pada sistem kecil yang kita bangun hari ini. Kepercayaan ini memberi ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan pencapaian instan. Pada akhirnya, kebiasaan kecil bukan tentang menjadi versi sempurna, tapi tentang menjadi versi yang sedikit lebih sadar setiap hari. Dan kesadaran itulah yang perlahan mengubah hidup dari dalam. Ketika kita benar-benar memahami kekuatan kebiasaan kecil, cara kita memandang hidup ikut berubah. Kita tidak lagi terobsesi pada perubahan besar yang melelahkan, tapi mulai menghargai langkah-langkah kecil yang konsisten. Kita sadar bahwa hidup bukan perlombaan cepat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan perhatian. Kebiasaan kecil mengajarkan kita untuk memperlambat tanpa berhenti. Kita tetap bergerak, tapi dengan ritme yang lebih manusiawi. Ini sangat penting di dunia yang terus menuntut lebih cepat, lebih banyak, dan lebih sempurna. Dengan kebiasaan kecil, kita belajar bahwa cukup itu bukan berarti stagnan, tapi stabil. Dalam proses ini, kita juga belajar menerima diri apa adanya, tanpa berhenti bertumbuh. Kita tidak memusuhi kekurangan, tapi juga tidak memanjakannya. Kita mengakui bahwa perubahan membutuhkan waktu, dan waktu membutuhkan konsistensi. Sikap ini membuat perjalanan hidup terasa lebih ramah, bukan medan perang melawan diri sendiri. Kebiasaan kecil membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan waktu. Kita berhenti menunda hidup sampai semua rencana besar tercapai. Kita mulai hidup sekarang, melalui hal-hal sederhana yang kita lakukan hari ini. Ini memberi rasa hadir yang sering hilang ketika kita terlalu fokus pada masa depan. Banyak orang mencari kebahagiaan sebagai tujuan akhir, padahal kebahagiaan sering muncul sebagai efek samping dari kebiasaan kecil yang selaras dengan nilai hidup kita. Ketika apa yang kita lakukan setiap hari selaras dengan apa yang kita anggap penting, hidup terasa lebih bermakna, meski tidak selalu mudah. Kebiasaan kecil juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab yang lembut. Kita bertanggung jawab atas hidup kita, tapi tidak dengan cara menghukum. Kita melakukannya dengan merawat, dengan perhatian, dan dengan kesadaran. Ini menciptakan hubungan yang lebih sehat antara kita dan diri sendiri. Seiring waktu, kebiasaan kecil yang kita bangun akan menjadi bagian dari siapa kita. Kita tidak lagi merasa sedang berusaha keras, karena itu sudah menjadi cara hidup. Di titik ini, perubahan terasa alami, bukan dipaksakan. Hidup memang tetap penuh tantangan, tapi kita menghadapinya dengan fondasi yang lebih kuat. Akhirnya, kita menyadari bahwa hidup yang berubah secara perlahan seringkali lebih tahan lama daripada perubahan drastis yang rapuh. Apa yang dibangun pelan-pelan biasanya lebih dalam akarnya. Kebiasaan kecil mungkin tidak membuat hidup kita viral, tapi ia membuat hidup kita lebih stabil dan bermakna. Jadi ketika kalian merasa perubahan terasa lambat, ingatlah bahwa lambat tidak sama dengan gagal. Selama kita terus bergerak, sekecil apapun langkahnya, kita sedang membangun hidup yang lebih baik. Bukan dengan gebrakan besar, tapi dengan kesetiaan pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan disitulah, tanpa banyak suara, hidup kita benar-benar berubah. Seringkali, kita baru menyadari dampak kebiasaan kecil setelah jaraknya cukup jauh dari titik awal. Saat melihat ke belakang, barulah terlihat bahwa hidup tidak benar-benar diam. Kita mungkin merasa hari-hari berjalan biasa saja, tapi arah hidup pelan-pelan bergeser. Cara berpikir menjadi lebih jernih, reaksi terhadap masalah tidak lagi seimpulsif dulu, dan keputusan yang diambil terasa lebih sadar. Semua itu bukan hasil dari satu perubahan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan tanpa banyak drama. Kebiasaan kecil bekerja seperti kompas. Ia tidak memaksa kita berlari kencang,
tapi memastikan kita tidak tersesat terlalu jauh. Dalam hidup yang penuh distraksi, kompas kecil ini sangat penting. Tanpanya, kita mudah hanyut oleh tuntutan luar, ekspektasi orang lain, dan kebisingan yang membuat kita lupa apa yang sebenarnya penting. Dengan kebiasaan kecil, kita selalu punya cara untuk kembali ke diri sendiri. Banyak orang menunggu hidup menjadi tenang baru mau membangun kebiasaan baik. Padahal, justru kebiasaan kecil itulah yang membantu kita bertahan di tengah kekacauan. Kita tidak perlu menunggu kondisi ideal, karena kondisi ideal seringkali tidak pernah datang. Yang ada hanyalah hari ini, dengan segala keterbatasannya. Kebiasaan kecil mengajarkan kita untuk bekerja dengan realitas, bukan dengan harapan kosong. Dalam keseharian, kebiasaan kecil sering muncul dalam bentuk pilihan sederhana. Memilih untuk tidak langsung bereaksi ketika tersinggung, memilih untuk berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan, atau memilih untuk mengistirahatkan diri tanpa rasa bersalah. Pilihan-pilihan ini mungkin terlihat remeh, tapi dalam jangka panjang, ia membentuk kualitas hidup yang jauh lebih sehat. Kebiasaan kecil juga membantu kita mengenali batas diri. Kita belajar kapan harus melanjutkan dan kapan harus berhenti. Ini penting, karena banyak orang kelelahan bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu sering mengabaikan sinyal tubuh dan pikiran. Dengan kebiasaan kecil yang penuh kesadaran, kita belajar menghormati diri sendiri tanpa harus menjadi egois. Ada rasa aman yang tumbuh ketika kita punya kebiasaan kecil yang bisa diandalkan. Di tengah perubahan hidup yang tidak menentu, kebiasaan ini menjadi pegangan. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita masih punya sesuatu yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan diri. Rasa aman ini tidak datang dari kontrol penuh atas hidup, tapi dari kepercayaan bahwa kita mampu merespons hidup dengan cara yang lebih bijak. Perlahan, kebiasaan kecil juga mengubah cara kita memandang keberhasilan. Keberhasilan tidak lagi diukur dari pencapaian besar semata, tapi dari kemampuan untuk tetap konsisten, tetap hadir, dan tetap bertumbuh meski pelan. Ini membuat hidup terasa lebih adil, karena kita tidak terus-menerus membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa hidup yang kita jalani sekarang terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena kita lebih siap menjalaninya. Dan kesiapan itu dibangun dari kebiasaan kecil yang setia menemani hari-hari kita. Salah satu hal paling berharga dari kebiasaan kecil adalah kemampuannya untuk mengubah dialog batin kita. Cara kita berbicara pada diri sendiri seringkali lebih menentukan daripada apa yang terjadi di luar. Ketika kebiasaan kecil yang kita bangun selaras dengan nilai diri, suara di dalam kepala perlahan menjadi lebih ramah. Kita tidak lagi terus-menerus menyalahkan diri, tapi mulai memberi ruang untuk memahami dan memperbaiki. Dialog batin yang sehat tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk dari kebiasaan kecil, seperti memberi jeda sebelum menghakimi diri, atau mengakui usaha meski hasilnya belum terlihat. Ketika ini dilakukan terus-menerus, kita tidak lagi hidup di bawah tekanan suara kritis yang melelahkan. Kita belajar menjadi sekutu bagi diri sendiri. Kebiasaan kecil juga membantu kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita mulai menyadari pola-pola yang selama ini diabaikan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Kesadaran ini membuat kita punya pilihan yang lebih luas. Kita tidak lagi bereaksi secara otomatis, tapi merespons dengan lebih sadar. Dalam jangka panjang, kebiasaan kecil membentuk ketenangan yang tidak bergantung pada situasi luar. Kita mungkin masih menghadapi masalah, tekanan, dan ketidakpastian, tapi ada ruang di dalam diri yang tetap stabil. Ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi kemampuan untuk tetap berpijak meski masalah datang. Banyak orang mengira ketenangan datang dari menghilangkan semua gangguan, padahal ketenangan seringkali lahir dari kebiasaan kecil yang membantu kita menghadapi gangguan dengan lebih baik. Kita tidak perlu hidup dalam kondisi ideal untuk merasa cukup. Kita hanya perlu cukup sadar dalam menjalani apa yang ada. Kebiasaan kecil juga memperbaiki hubungan kita dengan kegagalan. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, tapi sebagai bagian dari proses belajar. Dengan sudut pandang ini, kita tidak mudah hancur ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Kita tahu bahwa satu langkah mundur tidak menghapus langkah-langkah kecil yang sudah diambil sebelumnya. Dalam hubungan sosial, kebiasaan kecil seperti mendengarkan tanpa menyela atau memberi respons yang jujur tapi lembut punya dampak besar. Hubungan tidak menjadi sehat karena momen spektakuler, tapi karena perhatian kecil yang konsisten. Ini sering luput dari perhatian, padahal sangat menentukan kualitas relasi jangka panjang. Seiring waktu,
Kita akan menyadari bahwa hidup terasa lebih utuh ketika dijalani dengan kebiasaan kecil yang penuh kesadaran. Kita tidak lagi hidup di mode bertahan terus-menerus. Kita mulai benar-benar hadir, menikmati, dan merespons hidup dengan lebih manusiawi. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita terlalu fokus pada tujuan akhir sampai lupa merawat perjalanan itu sendiri. Kebiasaan kecil mengingatkan kita bahwa perjalanan bukan sekedar jalan menuju tujuan, tapi bagian penting dari hidup itu sendiri. Ketika kita hadir dalam hal-hal kecil, hidup terasa lebih nyata, bukan sekedar daftar tugas yang harus diselesaikan. Kebiasaan kecil juga mengajarkan kita tentang kesabaran yang aktif, bukan kesabaran pasif yang hanya menunggu, tapi kesabaran yang terus bergerak meski pelan. Kita tetap melangkah meski tidak selalu yakin dengan hasilnya. Kesabaran seperti ini membangun ketahanan mental yang kuat. Ada keindahan tersendiri dalam perubahan yang terjadi perlahan. Kita punya waktu untuk beradaptasi, untuk belajar, dan untuk mengenal diri lebih dalam. Perubahan besar yang datang terlalu cepat seringkali membuat kita kewalahan. Sebaliknya, perubahan dari kebiasaan kecil memberi ruang untuk bertumbuh tanpa kehilangan pijakan. Kebiasaan kecil juga membantu kita membedakan mana yang penting dan mana yang hanya ramai. Ketika kita terbiasa hadir dan sadar, kita tidak mudah terseret oleh hal-hal yang sebenarnya tidak relevan. Kita menjadi lebih selektif, bukan karena apatis, tapi karena menghargai energi dan waktu yang kita miliki. Dalam banyak kasus, hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita mencoba memikul semuanya sekaligus. Kebiasaan kecil mengajarkan kita untuk memecah beban menjadi langkah-langkah sederhana. Kita tidak perlu menyelesaikan semua hari ini. Kita hanya perlu melakukan bagian kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan kecil menciptakan ritme hidup yang lebih sehat. Kita tidak terus-menerus berada di mode kejar-kejaran. Ada keseimbangan antara bergerak dan berhenti, antara memberi dan menerima, antara usaha dan istirahat. Ritme ini membuat hidup terasa lebih berkelanjutan. Kebiasaan kecil juga membantu kita menemukan makna dalam hal-hal sederhana. Kita tidak lagi selalu mencari sesuatu yang luar biasa untuk merasa hidup. Kita bisa menemukan kepuasan dalam rutinitas yang dijalani dengan penuh kesadaran. Ini bukan hidup yang membosankan, tapi hidup yang membumi. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa hidup yang terasa utuh bukan hidup yang bebas dari masalah, tapi hidup yang dijalani dengan perhatian. Dan perhatian itu dilatih melalui kebiasaan kecil yang kita pilih setiap hari. Ketika semua ini dirangkai, kita bisa melihat bahwa kebiasaan kecil bukan sekedar alat untuk memperbaiki hidup, tapi cara untuk menjalani hidup itu sendiri. Ia mengajak kita untuk lebih hadir, lebih jujur, dan lebih lembut pada diri. Dalam dunia yang sering menuntut hasil cepat, kebiasaan kecil menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi. Kita tidak perlu menjadi orang yang berbeda secara drastis untuk hidup lebih baik. Kita hanya perlu menjadi sedikit lebih sadar hari ini dibanding kemarin. Perubahan kecil ini mungkin tidak terlihat dari luar, tapi sangat terasa di dalam. Ada rasa tenang yang tumbuh bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita lebih siap menjalaninya. Kebiasaan kecil juga mengajarkan kita bahwa hidup tidak harus selalu spektakuler untuk bermakna. Ada nilai dalam konsistensi, ada kekuatan dalam kesederhanaan, dan ada kedalaman dalam hal-hal yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ini adalah pelajaran yang sering terlupakan di tengah budaya serba cepat. Dalam jangka panjang, kebiasaan kecil membentuk kehidupan yang terasa lebih selaras. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan tidak lagi saling bertentangan. Ada kesinambungan yang membuat hidup terasa lebih utuh. Kita tidak lagi merasa terpecah antara keinginan dan kenyataan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi, tapi kita selalu punya ruang kecil untuk memilih bagaimana merespons. Ruang kecil inilah yang diperluas oleh kebiasaan kecil. Dari sinilah rasa kendali dan makna tumbuh. Akhirnya, ketika kalian melihat hidup kalian berubah secara perlahan, ingatlah bahwa perubahan itu tidak datang dari satu keputusan besar.
Ia datang dari kesediaan untuk terus hadir dalam hal-hal kecil, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Hidup yang berubah secara perlahan mungkin tidak terlihat mengesankan dari luar. Tapi dari dalam, ia terasa lebih kokoh. Kebiasaan kecil yang kalian rawat hari ini adalah fondasi bagi hidup yang lebih sadar, lebih stabil, dan lebih bermakna di masa depan. Dan semua itu dimulai dari hal sederhana yang sering kita anggap sepele, tapi ternyata menentukan segalanya. Ada satu hal penting yang sering luput ketika kita membicarakan perubahan hidup, yaitu bagaimana kebiasaan kecil membantu kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus rapi, teratur, dan sesuai rencana agar bisa disebut berhasil. Padahal kenyataannya, hidup seringkali berantakan, tidak konsisten, dan penuh belokan tak terduga. Kebiasaan kecil tidak menuntut hidup yang sempurna. Ia justru tumbuh subur di tengah ketidakteraturan. Ketika kita terbiasa melakukan hal kecil yang baik meski keadaan tidak ideal, kita belajar bahwa progres tidak harus menunggu kondisi sempurna. Kita tetap bisa bergerak meski ragu, tetap bisa bertumbuh meski lelah. Ini memberi rasa lega, karena kita tidak lagi menunda hidup hanya karena merasa belum siap. Kita mulai menyadari bahwa kesiapan sering datang setelah kita melangkah, bukan sebelumnya. Kebiasaan kecil juga membuat kita lebih peka terhadap perubahan internal. Kita mulai menyadari perbedaan halus dalam cara kita berpikir dan merasakan. Emosi yang dulu meledak-ledak kini lebih cepat mereda. Pikiran yang dulu penuh kecemasan kini lebih mudah diarahkan. Perubahan ini mungkin tidak terlihat dari luar, tapi sangat terasa dari dalam. Dalam banyak situasi, kebiasaan kecil membantu kita keluar dari pola hidup reaktif. Kita tidak lagi selalu bertindak berdasarkan dorongan sesaat. Ada jeda kecil antara stimulus dan respons, dan di jeda itulah kebebasan kita berada. Kebebasan untuk memilih respons yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih selaras dengan nilai diri. Kebiasaan kecil juga memperbaiki hubungan kita dengan waktu. Kita tidak lagi melihat waktu sebagai musuh yang terus mengejar, tapi sebagai ruang yang bisa diisi dengan kesadaran. Kita berhenti merasa harus selalu produktif, dan mulai menghargai kehadiran. Ini bukan berarti menjadi pasif, tapi menjadi lebih sadar dalam bergerak. Seiring waktu, kebiasaan kecil membangun rasa percaya pada proses. Kita tidak lagi gelisah karena hasil belum terlihat. Kita tahu bahwa sesuatu sedang tumbuh, meski belum muncul ke permukaan. Kepercayaan ini membuat kita lebih sabar dan tidak mudah tergoda untuk menyerah atau berpindah arah secara impulsif. Pada akhirnya, kebiasaan kecil mengajarkan kita bahwa hidup tidak perlu dikejar dengan napas terengah-engah. Hidup bisa dijalani dengan langkah yang stabil, penuh perhatian, dan tetap bergerak maju meski perlahan. Ketika kebiasaan kecil sudah menjadi bagian dari hidup, cara kita menghadapi tekanan pun ikut berubah. Tekanan tidak lagi langsung dianggap sebagai ancaman, tapi sebagai sinyal. Kita menjadi lebih mampu membaca apa yang sebenarnya dibutuhkan diri kita di tengah situasi sulit. Kadang yang dibutuhkan bukan solusi besar, tapi respons kecil yang tepat. Kebiasaan kecil juga membantu kita keluar dari pola hidup yang terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang hidup dengan standar internal yang tinggi, tapi tanpa empati pada diri. Setiap kesalahan dibesar-besarkan, setiap kekurangan dijadikan bukti kegagalan. Dengan kebiasaan kecil yang penuh kesadaran, kita belajar bersikap tegas tanpa kejam, disiplin tanpa menyakiti. Dalam jangka panjang, kebiasaan kecil membentuk stabilitas emosi. Bukan berarti kita tidak lagi merasa sedih, marah, atau kecewa, tapi kita tidak tenggelam di dalamnya terlalu lama. Emosi datang dan pergi, sementara kita tetap berdiri. Ini adalah kekuatan yang sering disalahartikan sebagai ketahanan bawaan, padahal sebenarnya hasil latihan sehari-hari. Kebiasaan kecil juga membuat kita lebih jujur pada kebutuhan diri. Kita mulai sadar kapan harus mendorong diri dan kapan harus berhenti sejenak. Kesadaran ini sangat penting agar hidup tidak berubah menjadi perlombaan tanpa akhir.
Kita tidak lagi terus memaksakan diri demi standar yang tidak kita pahami asal-usulnya. Dalam hubungan dengan orang lain, kebiasaan kecil membantu kita hadir dengan lebih utuh. Kita tidak hanya mendengar untuk menjawab, tapi mendengar untuk memahami. Kita tidak cepat menghakimi, karena kita terbiasa memberi jeda. Hubungan pun terasa lebih hangat dan lebih manusiawi. Seiring waktu, kebiasaan kecil menciptakan rasa cukup yang tidak bergantung pada validasi luar. Kita tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan, karena kita sudah merasa utuh dari dalam. Ini bukan berarti menutup diri, tapi tidak lagi menggantungkan nilai diri pada penilaian orang lain. Hidup yang dijalani dengan kebiasaan kecil terasa lebih membumi. Kita tidak melayang di antara harapan berlebihan dan kekecewaan terus-menerus. Kita berdiri di realitas, bergerak pelan, dan tetap tumbuh. Ada fase dalam hidup di mana kita mulai lelah mengejar versi ideal diri yang terus berubah. Di fase ini, kebiasaan kecil menjadi penolong yang sunyi. Ia tidak menjanjikan transformasi instan, tapi menawarkan kestabilan. Kita tidak lagi sibuk menjadi siapa-siapa, tapi fokus menjadi lebih sadar hari demi hari. Kebiasaan kecil juga membantu kita melepaskan ilusi kontrol penuh. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa diatur sesuai keinginan. Namun, selalu ada ruang kecil untuk merespons dengan lebih baik. Dengan fokus pada ruang kecil itu, hidup terasa lebih bisa dijalani, meski tidak selalu bisa dikendalikan. Dalam banyak kasus, stres berkurang bukan karena masalah hilang, tapi karena kita berubah cara menghadapinya. Kebiasaan kecil mengubah sudut pandang kita. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tapi sebagai sesuatu yang bisa diajak bekerja sama. Kebiasaan kecil juga membuat kita lebih sadar akan nilai-nilai yang kita pegang. Apa yang kita lakukan berulang kali mencerminkan apa yang kita anggap penting. Dengan menyelaraskan kebiasaan kecil dengan nilai tersebut, hidup terasa lebih konsisten dan tidak terpecah. Seiring berjalannya waktu, kita mulai mempercayai diri sendiri bukan karena selalu benar, tapi karena selalu berusaha hadir. Kepercayaan ini tidak rapuh, karena dibangun dari pengalaman nyata, bukan dari harapan kosong. Kebiasaan kecil mengajarkan kita bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa luka, tapi hidup yang tahu cara merawat luka itu. Kita tidak lagi terburu-buru menyembuhkan, tapi memberi ruang untuk pulih dengan ritme yang wajar. Di titik ini, hidup terasa lebih tenang bukan karena semua jawaban sudah ditemukan, tapi karena kita tidak lagi panik ketika belum tahu jawabannya. Jika kita melihat kembali seluruh perjalanan ini, kebiasaan kecil bukan sekadar teknik pengembangan diri, tapi cara pandang terhadap hidup. Ia mengajarkan kita untuk menghormati proses, menghargai ketidaksempurnaan, dan mempercayai langkah kecil yang konsisten. Hidup memang tidak selalu memberi kepastian, tapi kebiasaan kecil memberi pegangan. Ia membantu kita tetap bergerak meski arah belum sepenuhnya jelas. Dalam ketidakpastian itu, kita tidak lagi merasa sendirian, karena kita punya hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Kebiasaan kecil juga mengubah cara kita memaknai keberhasilan. Keberhasilan tidak lagi soal seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa sadar kita melangkah. Ini membuat hidup terasa lebih adil dan lebih bisa dinikmati. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kebiasaan kecil memberi kita kekuatan untuk membentuk masa depan tanpa harus memikul beban berlebihan. Kita bergerak dari hari ke hari dengan niat yang sederhana tapi konsisten. Pada akhirnya, hidup yang berubah secara perlahan seringkali lebih dalam dan lebih tahan lama. Tidak berisik, tidak mencolok, tapi kokoh. Kebiasaan kecil yang kita rawat hari ini adalah jejak sunyi yang membentuk hidup kita esok hari. Dan ketika suatu saat kalian menoleh ke belakang, mungkin kalian akan tersenyum dan menyadari bahwa perubahan terbesar dalam hidup ternyata dimulai dari hal-hal kecil yang dulu nyaris tidak diperhatikan, tapi setia dilakukan.